Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa melanjutkan kembali materi pelajaran kita untuk membahas tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman. Jadi pelajaran kita hari ini adalah Al-Quran. Surah kalinya salawat dan salam tidak dapat kita sampaikan kepada junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersama-sama membaca selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, lebih dulu untuk lebih barokahnya pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membukanya dengan bersama berdoa, dengan harapan mudah-mudahan kita diberikan barokah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami persilakan kepada Ananda Adi Pratama, ketua kelas, untuk memimpin doa. Abi Pratama, Agus Setiawan, Aprilia Maulinda, semuanya hadir ya, adik? Semuanya hadir? Ya, alhamdulillah ya, kita hadir semua pada hari ini. Kita akan belajar Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Namun sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, terlebih dahulu Ustaz sampaikan di sini tujuan daripada pembelajaran kita, ya. Di mana di sini tujuan dari pembelajaran kita adalah diharapkan kepada peserta didik nanti mampu memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam dengan benar, ya, dengan jelas ya. Kemudian peserta didik dapat mendiskusikan fungsi Al-Quran dan Hadis dengan tepat. Kemudian membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan dengan yang benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini dari materi yang akan kita sampaikan, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Nah, baiklah adik-adik, kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama atau bab yang pertama di dalam pelajaran kita Al-Quran Hadis ini adalah tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Jadi Al-Quran dan Hadis itu adik-adik ilmu yang sangat penting, ya. Ilmu yang sangat penting untuk kita pahami, untuk kita kuasai dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya Al-Quran dan Hadis itu adalah merupakan dasar hukum umat Islam, ya, merupakan pedoman hidup orang-orang beriman. Itu mengenai Al-Quran dan Hadis pedoman hidup.
tersebut. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada peta kompetisi, ya, peta kompetisi yang isinya materi, kemudian ada aktivitas dan keterampilan. Nah, materinya sudah Ustaz sampaikan tadi, yaitu kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam Islam. Ya. Nah, kemudian ada aktivitas dan keterampilan. Nah, aktivitas dan keterampilan inilah yang akan kita capai atau harus dikuasai, dipahami setelah pembelajaran selesai. Ya. Kita lanjut. Nah, kemudian sebelum kita masuk kepada materi berikutnya, di sini silakan kepada anak-anak semua. Di sini ada sebuah gambar, ya, ada sebuah gambar. Silakan anak semua amati dulu gambarnya, ya. Silakan diamati. Ya, Ustaz kasih waktu 5 menit, ya. Silakan diamati gambarnya anak-anak. Ya, sudah selesai waktunya, ya. Nah, kira-kira dari gambar tersebut yang adik pahami atau anak-anak pahami dari gambar tersebut sedang apa gambarnya? Sedang belajar apa? Sedang belajar membaca Al-Quran. Jadi harapan Ustadz, mudah-mudahan anak-anak semua tetap selalu membiasakan diri, ya, membaca, mentadarus Al-Quran di rumah, di sekolah ataupun di mana saja, ya, untuk tetap, ya, membiasakan diri, ya. Baiklah, untuk kita praktikkan supaya membiasakan diri membaca Al-Quran. Kita biasakan, ya, sebelum kita belajar, ya, supaya kita membiasakan diri, ya, untuk membaca Al-Quran, selalu mentadarus Al-Quran walaupun hanya satu ayat, ya, walaupun hanya setengah ayat, ya, tapi jadi mampu membacanya sampai satu surah. Baiklah, untuk melatih kebiasaan anak-anak semua, mari ikuti, ya, mari kita bersama-sama membaca surat yang sudah tergantung di media ini, yaitu surah Al-Fatihah, ya. Bersama-sama, ya, semuanya ikut membaca, ya. Semuanya sudah bisa baca Al-Quran? Ya. Atau mungkin ada yang belum bisa baca Al-Quran? Ada yang belum bisa baca Al-Quran? Bisa. Semuanya sudah bisa, ya? Ya, semuanya sudah bisa? Ya, alhamdulillah, semuanya sudah bisa baca Al-Quran. Baik, untuk melatih kebiasaan pada anak-anak semua, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah, ya. Mari. Baiklah, kita lanjut kepada atau kita langsungkan kepada materi yang selanjutnya, ya, materi yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dan yang akan kita bahas pertama di dalam pembahasan tentang Al-Quran ini adalah tentu kita harus pahami dulu, ya, Al-Quran itu dari segi
bahasa maupun dari segi istilah. Jadi harus kita pahami Al-Quran itu dari segi bahasa, kemudian dari segi istilah. Ya. Nah di sini pengertian Al-Quran, ya, pengertian Al-Quran yang secara bahasa. Coba kepada Ananda Agus Setiawan, ya, coba dibaca. Ayo, coba dibaca. Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Ya, terus dibaca. Yang berarti bacaan. Ya, pintar ya. Berarti sudah bisa membaca ya. Ya, Agus Setiawan ya, Ananda Agus Setiawan. Perlu dilatih nanti ya bacaannya. Alhamdulillah sudah bisa membaca. Jadi inilah anak-anak semua pengertian Al-Quran secara bahasa, yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, ya, yang berarti bacaan. Nah, jadi secara bahasa Al-Quran itu adalah bacaan. Ya, kenapa disebut bacaan? Ya karena dibaca. Nah, sehingga disebut dengan bacaan. Jadi secara bahasa anak-anak semua perhatikan ya. Apapun yang dibaca berarti disebut dengan Al-Quran. Kalau menurut bahasa, setiap tulisan apapun bentuknya, entah tulisan itu berbentuk bahasa Arab, ya bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain, atau tulisan-tulisan biasa, ketika dibaca tulisan tersebut maka secara bahasa bisa dikatakan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sekali lagi menurut bahasa artinya adalah bacaan. Ya. Kemudian selanjutnya secara istilah, ya, secara istilah Al-Quran itu banyak para ulama mendefinisikannya. Ya. Coba kepada Ananda Khulafi Effendi untuk membacanya. Secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Ya, terima kasih Ananda Effendi ya. Nah, jadi itu anak-anak semua pengertian Al-Quran secara istilah. Nah inilah yang akan kita perdalam. Ya, inilah yang akan kita pahami lebih dalam lagi, yaitu pengertian Al-Quran secara istilah. Ya. Nah menurut sebagian para ulama mendefinisikan Al-Quran secara istilah yaitu Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jizul munazzalu ala khatimil anbiya wal mursalin biwasitati Jibril alaihi salam al-maqul ilaiha bitawatir al-muta'abbadu bitilawati. Jadi Al-Quran itu menurut istilah adalah kalamullah. Ya, apa itu kalamullah anak-anak? Apa maksudnya kalamullah? Mukjizat. Ya, kalamullah itu artinya firman Allah. Ya. Mukjizat itu artinya apa namanya? Kalamullah itu artinya firman Allah. Jadi secara istilah Al-Quran itu adalah ucapan Allah, firman-Nya Allah, kalamullah, ya, yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Secara mutawatir itu artinya anak-anak semua
diturunkannya secara berangsur-angsur, ya, diturunkan secara sedikit demi sedikit. Jadi tidak diturunkan sekaligus, ya, tidak diturunkan semuanya langsung. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat 114 surah, kan? Satu bungkul, biasa kita kenal dengan satu bungkul Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu satu bungkul itu terdapat 114 surah. Nah, yang 114 surat itu tidak langsung semuanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, namun diturunkan secara mutawatir, istilahnya, secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian al-muta'abbadu bitilawati, membaca Al-Quran adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di anak-anak semua, inilah yang membedakan kemujizatan Al-Quran. Inilah yang membedakan ketinggian, kemuliaan daripada Al-Quran itu dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Jadi jauh berbeda kemujizatan Al-Quran itu dengan mukjizat-mukjizat yang pernah diturunkan Allah atau yang pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Al-Quran kemuliaannya adalah sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Namun yang paling luar biasa lagi adalah al-muta'abbadu bitilawati, membacanya terhitung mendapatkan ibadah, terhitung tercatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbeda ya Al-Quran dengan mukjizat yang lain. Contoh misalkan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada yang tahu anak-anak semua? Ada yang tahu mukjizat Nabi Musa? Ada yang tahu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu diberikan mukjizat sebuah tongkat. Diberikan mukjizat sebuah tongkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tongkat yang diberikan kepada Nabi Musa itu sebagai bentuk kenabian, ya, Nabi Musa alaihissalam. Dan mukjizat tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular besar. Bisa berubah menjadi ular besar, dan juga bisa membelah lautan. Ya. Ular apa namanya, anak-anak? Ular apa namanya? Ular berbisa. Itu namanya ular metaputam, ya. Ular apa namanya? Ya, ular metaputam, ya. Kalau bahasanya Ustaz itu metaputam, itu maksudnya, ya. Ular ditakutin maksudnya, ya. Nah, jadi itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tapi belum tentu ya anak-anak semua, ketika kita pegang tongkat Nabi Musa itu belum tentu kita dapat pahala. Ketika kita lihat, ketika kita pegang, ya, ketika kita sentuh tongkat Nabi Musa itu, seandainya masih terlihat sekarang atau masih ada, kita temukan sampai sekarang, ketika kita pegang tongkat itu belum tentu tercatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau Al-Quran, anak-anak semua, misalkan ini Al-Quran, ya, ketika kita pegang Al-Quran, kita sentuh, dapat pahala. Kita pegang, dapat pahala. Kita baca, dapat pahala. Jadi semua dari komponen yang ada di dalam Al-Quran itu, ketika kita melihat dan membacanya, al-muta'abbadu bitilawati, terhitung sebagai amal ibadah kita atau mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah salah satu kemuliaan ketinggian daripada kemujizatan Al-Quran. Dan inilah yang dimaksud dengan Al-Quran secara istilah. Bisa dipahami anakku? Bisa. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin yang belum dipahami dari materi kita? Semuanya paham, ya? Saya kira Ustaz
saya kira materinya sangat mudah sekali untuk tahap awal ini, yaitu tentang pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah ya. Nah, kemudian baiklah anak-anak semua, kita lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu tentang nama-nama lain Al-Quran ya, nama-nama lain Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri, kemudian di dalam hadis juga banyak disebutkan bahwa ternyata Al-Quran yang sering kita baca, yang sering anak-anak baca setiap hari, ternyata memiliki banyak nama lain ya, memiliki nama atau alias ya, Al-Quran. Ternyata bukan Al-Quran saja namanya Al-Quran itu ya, namun di dalam Al-Quran itu sendiri maupun di dalam hadis akan banyak kita jumpai nama-nama lain dari Al-Quran. Salah satu contohnya misalkan nama lain dari Al-Quran itu adalah kitab Allah, atau biasa kita sebut dengan Kitabullah. Nah, jadi Al-Quran itu boleh kita sebut Kitabullah ya, ayo kita baca Kitabullah, nah, itu maksudnya. Ayo kita baca Al-Quran, sama maksudnya. Jadi kita sebut, mau sebut Al-Quran, mau sebut Kitabullah atau Kitab Allah, sama maksudnya atau tujuannya, yaitu Al-Quran ya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu ya, tidak ada keraguan padanya ya, di mana Al-Quran itu hudan lil muttaqin, diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian yang selanjutnya nama lain dari Al-Quran itu juga adalah disebut Al-Furqan ya. Apa artinya Al-Furqan itu? Al-Furqan itu artinya pembeda ya, untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Itu nama lain Al-Quran. Nah, jadi kalau kita mau sebut Al-Furqan juga sama maknanya dengan Al-Quran ya, sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran ya, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam ya. Bisa dipahami anak-anak semua? Bisa dipahami? Baiklah, sebelum kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu tentang fungsi Al-Quran, di sini guru atau Ustadz akan sampaikan ya. Ya, itulah anak-anak semua pengertian Al-Quran secara bahasa, secara istilah, kemudian nama-nama lain daripada Al-Quran. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum kita masuk kepada materi berikutnya, mungkin ada yang perlu ditanyakan anak-anak semua dari materi yang sudah disampaikan, atau sudah dipahami semuanya? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Ya, alhamdulillah sudah paham ya. Oke, baiklah. Karena sudah paham, sekarang Pak Guru ingin bertanya ya. Coba pengertian Al-Quran secara bahasa. Ya, apa arti Al-Quran secara bahasa? Baca. Apa? Al-Quran menurut bahasa artinya apa? Baca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran itu adalah apa? Kitab Allah. Ya, kitab Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada siapa? Ya, kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam.
dicermati ya rangkuman materi yang sudah ada di buku pelajarannya masing-masing yang sudah dipegang ya. Silakan dicermati, dibaca buku pelajarannya ya. Kemudian kerjakan soal secara berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Ustaz bagikan kemarin ya. Ya, satu kelompok itu 4 orang ya. Ya masih ingat kelompoknya yang kemarin? Ya, silakan cari kelompoknya masing-masing ya. Satu kelompok itu 4 orang. Kemudian tugasnya di sini adalah lengkapi tabel yang telah disediakan. Mana tabelnya? Ya, kemudian sebelum kita masuk kepada tabel, ya silakan. Di sini ada materi singkatnya. Ya, materi singkatnya adalah tentang Al-Quran juga, tentang yang materi yang kita pelajari tadi. Yaitu Al-Quran memiliki banyak istilah atau nama lain yang juga merupakan isi, fungsi atau bahkan sifat daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, tugasnya sekarang anak-anak semua adalah silakan ya, anak-anak semua mencari nama-nama lain daripada Al-Quran selain yang sudah disebutkan tadi, yaitu Alkitab dan Al-Furqan. Silakan kalian isi tabel ini, lengkapi nama-nama lain Al-Quran, kemudian artinya apa. Bisa dipahami ya? Dan silakan Ustaz kasih waktu 5 menit. Silakan ya, dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Ya, ada yang belum selesai? Oh ya, sudah semua ya, pintar ya anak semua ya. Ya, baiklah. Sekarang karena semua kelompok sudah selesai mencari nama-nama lain dari Al-Quran dengan artinya, maka selanjutnya persilahkan ya, Ustaz persilahkan kepada masing-masing kelompok ya, ketua kelompok, atau mungkin bisa diwakili oleh siapa saja ya dari teman kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan ya hasil kerja atau kelompoknya masing-masing tentang nama-nama lain dari Al-Quran, kemudian dengan artinya. Ya, silakan kepada kelompok 1 Abi Pratama. Silakan kepada masing-masing ketua kelompok atau teman-teman yang lain ya untuk maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya tentang nama-nama lain Al-Quran beserta artinya. Silakan, kami persilakan kepada kelompok 1 yang pertama. Ya, kemudian mungkin bisa ditanggapi oleh kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Ya. Ya, silakan kelompok 3 menyampaikan hasil presentasi dari lembar kerjanya, yaitu tentang nama lain dari Al-Quran beserta artinya. Ya, terima kasih anak-anak semua sudah semua ya mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi atau tentang nama-nama lain Al-Quran beserta artinya. Nah, mungkin sebelum kita tutup atau kita akhiri, kita simpulkan terlebih dahulu daripada pelajaran kita hari ini ya. Kira-kira sebelum Pak Guru sampaikan, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, baiklah anak-anak semua, untuk kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah atau firman Allah. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya sesuatu yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa sehingga disebut dengan mukjizat. Tidak ada yang mampu menandinginya, sehingga orang-orang Arab dulu ya sampai berkelompok-kelompok mereka membuat
membuat syair supaya bisa menandingi, mengalahkan Al-Quran. Tetapi ternyata satu pun tidak ada yang mampu menandingi atau mengalahkan Al-Quran. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya adalah Al-Quran itu diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Apa artinya mutawatir itu? Berangsur, diturunkan secara sedikit demi sedikit. Kemudian kesimpulannya juga membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah. Setiap kita baca Al-Quran dicatat nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca Al-Quran adalah menjadi tanda keimanan seseorang. Ketika seseorang membaca Al-Quran, maka membuktikan atau menandakan bahwa iman orang tersebut bertambah. Ya, setiap kita baca Al-Quran berarti iman kita bertambah. Berarti kalau orang yang tidak mau membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, berarti menandakan bahwa iman orang itu lemah. Oleh karena itu, Ustaz harapkan kepada anak-anak semua jangan sampai ada yang malas, ya, jangan sampai ada yang malas untuk membaca atau membiasakan membaca Al-Quran supaya iman kita selalu bertambah. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah Al-Quran memiliki banyak nama yang menunjukkan fungsi atau sifat Al-Quran itu sendiri. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi. Ya. Nah, itu mungkin kesimpulan dari materi kita hari ini. Kemudian sebagai evaluasi, ya, silahkan nanti di rumah anak-anak semua kerjakan soal-soal berikut ya, untuk memantapkan atau supaya anak-anak semua lebih paham lagi ya tentang materi kita Al-Quran dan hadis ya. Silahkan nanti ini dikerjakan di rumahnya sebagai PR-nya ya, evaluasinya. Ya, jelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Kemudian sebutkan nama-nama lain dari Al-Quran. Mungkin itu saja yang dikerjakan dulu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk materi kita atau pertemuan minggu depan, kita akan masuk kepada materi tentang pengertian hadis. Jadi materi tentang Al-Qurannya sudah selesai sampai di sini. Kemudian untuk minggu depan diingat, ya, kita akan masuk kepada materi tentang pengertian hadis, sama dia nanti secara bahasa dan istilah. Mungkin itu saja, mungkin anak-anak semua kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk lebih barokahnya pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menutupnya dengan melafazkan hamdalah. Semoga pelajaran kita hari ini dan terutama sekali anak-anak semua diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang bermanfaat yang bisa anak-anak semua amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama menutupnya dengan melafazkan umur kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.